Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Umi Saadah dengan NIM 2071900016 dari kelompok 53 jurusan Ilmu Pengetahuan Alam. Magang 1 ini dilaksanakan di SMPN 1 Jetis Ponorogo dengan DPM Ibu Risma Dwi Arisoma MPD. Di sini presentasi kali ini saya akan menjelaskan materi pokok yang pertama, yaitu gambaran umum SMPN 1 Jetis Ponorogo yang berupa visi, misi, dan juga tujuan lembaga SMPN 1 Jetis Ponorogo. Kemudian yang kedua, observasi kultur dan manajemen sekolah. Yang ketiga, observasi perangkat pembelajaran guru. Dan yang keempat, observasi perangkat penilaian peserta didik. Gambaran umum SMPN 1 Jetis Ponorogo. SMPN 1 Jetis Ponorogo mempunyai visi, misi, dan juga tujuan lembaga. Yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana visi dari SMPN 1 Jetis Ponorogo. Visi dari SMPN 1 Jetis Ponorogo yaitu mewujudkan peserta didik yang beriman dan juga bertakwa, produktif, berbudaya lingkungan, berbudaya saing global, dan juga berbudi pekerti luhur. Kemudian misi dari SMPN 1 Jetis Ponorogo ada beberapa misi. Yang pertama yaitu mewujudkan insan yang cinta tanah air, beriman dan juga bertakwa. Kemudian yang kedua, mewujudkan peserta didik yang terampil dan mampu bergaya. Yang ketiga yaitu mewujudkan perilaku hidup sehat, bersih, dan terlibat dalam usaha melestarikan lingkungan serta mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan sebagainya. Kemudian tujuan dari lembaga SMPN 1 Jetis Ponorogo yaitu 1. Mengembangkan dan melaksanakan kurikulum tingkat satuan pendidik yang responsif dan juga proaktif serta mampu memberikan pengalaman maksimal kepada siswa sesuai dengan standar nasional pendidikan. Yang kedua, mengoptimalkan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan non-konvensional diantaranya seperti CTL. Kemudian yang ketiga, meningkatkan prestasi akademik dengan nilai di atas kriteria ketentuan minimal atau bisa disebut dengan KKM yang telah ditentukan, dan sebagainya. Kemudian materi pokok yang kedua saya akan menjelaskan tentang observasi kultur manajemen sekolah. Di SMPN 1 Jetis Ponorogo mempunyai kebiasaan atau kebudayaan yang sedang digunakan di SMP dan juga yang sudah dilakukan di SMP tersebut. SMPN 1 Jetis Ponorogo itu mempunyai kebiasaan baik dari pendidikan karakter, literasi dan numerasi, cinta lingkungan, dan juga sekolah riset. Dalam kebudayaan ketika online maupun offline, kebudayaan seperti pendidikan karakter dan juga literasi, numerasi, dan cinta lingkungan itu tetap diterapkan. Dalam kebiasaan kebudayaan yang sudah diterapkan di sekolahan, siswa dan guru itu mampu terlatih dalam kedisiplinan tentang lingkungan, karakter mereka dalam beraktivitas dengan orang lain maupun dengan di luar sekolah. Kemudian kebiasaan yang sudah digunakan di SMPN 1 Jetis Ponorogo, yang pertama kan pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini menekankan kepada 2 karakter, yaitu pendidikan karakter agama dan juga sosial. Pendidikan karakter agama ini membentuk siswa dalam hal keagamaan seperti patuh dan baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, seperti menghormati kepercayaan-kepercayaan yang dianut dan di lingkungan sekolah maupun juga di luar sekolah. Dan pendidikan karakter ini di sekolah SMPN 1 Jetis ini berfokus terhadap sikap dan juga tingkah laku peserta didik yang sesuai dengan ketentuan agama. Adapun
Pembentukan karakter sosial yaitu dengan membangun kepribadian serta nilai-nilai sosial kepada peserta didik seperti solidaritas, damai, demokrasi, rela berkorban, sehingga nantinya itu peserta didik mampu mencapai kedamaian di sekolah. Kemudian kebudayaan yang kedua yaitu literasi dan juga numerasi. Di SMPN 1 Jetis Ponorogo itu juga membudayakan asesmen nasional berbasis komputer atau yang bisa disebut juga ANBK. Dalam asesmen nasional ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memetakan memberikan mutu kepada pendidik bagi setiap satuan pendidikan. Dan salah satu instrumen ANBK ini adalah literasi dan juga numerasi, dengan merancang soal-soal terkait literasi dan juga numerasi. Dalam aspek literasi, penilaian kemampuan literasi yang mencakup dalam berpikir logis dan juga sistematis, dan kemampuan bernalar menggunakan konsep dan pengetahuan yang telah dipelajari. Sedangkan dalam aspek numerasi itu mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika. Kemudian kebiasaan yang ketiga yaitu sekolah adiwata. Di SMPN 1 Jetis Ponorogo ini menerapkan sekolah adiwata yang cinta lingkungan. Dalam kondisi pembelajaran offline, biasanya warga sekolah SMPN 1 Jetis Ponorogo itu wajib menjaga kebersihan sekolah, dan juga para guru itu selalu memberikan contoh untuk membuang sampah pada tempatnya, dan juga kebiasaan untuk tidak mencabuti tanaman-tanaman yang tumbuh subur di sekitarnya. Kemudian yang keempat yaitu sekolah riset. Di SMPN 1 Jetis Ponorogo ini memiliki ciri khas yang dibentuk dalam kebudayaan di sekolah, yaitu sekolah riset. Bentuk sekolah riset ini membina peserta didik dalam mengembangkan bakat dan juga minat peserta didik dalam bidang penelitian yang akan menghasilkan sebuah karya. Dengan adanya sekolah riset ini, nantinya peserta didik dan juga guru itu lebih bersemangat dan antusias dalam mengolah beberapa karya yang akan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Kemudian ada upaya pembinaan seorang guru dan siswa. Untuk meningkatkan kompetensi guru dan peserta didik SMPN 1 Jetis Ponorogo itu memiliki upaya-upaya pembinaan yang dilakukan. Salah satunya yaitu upaya pembimbingan guru yang dilakukan diantaranya dengan memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam peningkatan mutu di SMPN 1 Jetis Ponorogo, akan diberikan sebuah penghargaan berupa kenaikan jabatan atau pangkat, dipromosikan jabatannya, kemudian ada piala untuk guru yang berpartisipasi, dan juga bentuk lainnya. Bentuk upaya tersebut itu merupakan penghargaan yang bersifat positif dan juga akan meningkatkan kemampuan guru yang ada di SMPN 1 Jetis Ponorogo. Kemudian ada pula SMPN 1 Jetis ini memberikan pembinaan lain berupa memberikan kesempatan kepada peserta didik atau tenaga pendidik untuk memfasilitasi kegiatan pelatihan, workshop, webinar, mengikuti seminar maupun kegiatan kolektif guru seperti MGMP. Dan ada juga upaya yang untuk meningkatkan kompetensi SMPN 1 Jetis Ponorogo ini, yaitu satu, pembinaan siswa secara umum. Jadi pembinaan secara umum ini untuk membina kemampuan dan pengembangan bakat anak di sekolah memiliki beberapa program keunggulan, diantaranya yaitu program ekstrakurikuler yang ada di sekolah.
Dan yang kedua ada pembinaan siswa dalam berorganisasi. Seorang peserta didik akan dilatih dan dibina untuk menjadi seorang pengurus OSIS atau pengurus kelas atau pengurus pramuka dan juga organisasi yang ada di sekolah. Yang ketiga yaitu pembinaan siswa dalam pembimbingan dan konseling. Pembinaan siswa dalam pembimbingan dan juga konseling yang dilakukan seorang guru BK dalam rangka membina dan mendampingi peserta didik dalam memberikan sebuah solusi tentang masalahnya dan juga tentang konsultasi tentang cita-citanya. Kemudian, observasi perangkat pembelajaran guru. Ketika observasi atau wawancara magang 1 kali ini, salah satu yang kita amati yaitu perangkat pembelajaran guru. Dalam perangkat pembelajaran atau RPP tentang sistem gerak dan juga sistem reproduksi manusia, terdapat kesesuaian antara KI, KD, indikator pembelajaran dengan KD, tujuan pembelajaran dengan materi, metode dan kebutuhan materi, media dengan metode serta evaluasi dengan KD. Dalam hal tersebut, dapat dikatakan bahwa seorang guru sangat berkompeten dalam pembuatan perangkat pembelajaran yang dilakukan secara online maupun offline. Dilihat dari RPP sistem gerak dan juga sistem reproduksi yang menggunakan metode dalam jaringan sehingga dapat dilakukan secara online. Sehingga dapat dikatakan bahwa guru SMPN 1 Jetis Ponorogo ini memiliki potensi baik dan juga berkualitas untuk mengajar dan menjadikan peserta didik menjadi lebih baik. Kemudian observasi perangkat pembelajaran peserta didik. Dalam perangkat penilaian ini, guru ada 3 penilaian. Yang pertama yaitu penilaian afeksi, dan yang kedua adalah penilaian kognisi, yang ketiga penilaian psikomotorik. Penilaian afeksi. Dalam unsur afeksi ini, peserta didik guru SMPN 1 Jetis Ponorogo ini memiliki cara tersendiri untuk ketika menilai peserta didiknya dalam penilaian afeksi. Dan ada berbagai peserta didik yang mempunyai berbagai karakter dan juga perilakunya ketika kelas berlangsung, seperti yang ketika offline maupun online. Ketika pembelajaran online, guru menilai siswa melalui perilaku peserta didik seperti keaktifan, keaktifan dan juga perilaku seperti jujur, disiplin, tanggung jawab. Dan ketika pembelajaran offline, penilaian aspek afeksi peserta didik dilihat dari perilakunya seperti sopan terhadap gurunya, dan juga peserta didik itu serius atau tidaknya ketika pembelajaran online maupun juga dengan offline. Penilaian kognisi. Dalam penilaian aspek kognisi, peserta didik ini akan peserta didik guru SMPN 1 Jetis Ponorogo memiliki berbagai strategi dan juga berbagai cara dalam pengambilan nilai peserta didiknya. Ketika pembelajaran online, guru biasanya memberikan soal berupa pilihan ganda maupun uraian singkat yang diupload di Google Classroom, dan di situ guru bisa menilai tentang tugas peserta didik tepat atau tidaknya pengerjaannya dan tepat atau tidaknya pengerjaannya. Dalam tugas harian yang diberikan seorang guru akan melatih pemahaman peserta didik dalam melatih berpikir peserta didik. Dan ketika pembelajaran melalui offline, guru menilai aspek kognisinya melalui keaktifan siswa bertanya maupun menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Dalam hal tersebut, peserta didik itu bisa melatih pemahamannya dalam materi yang telah disampaikan oleh guru. Kemudian ada aspek psikomotorik. Dalam penilaian aspek psikomotorik ini, guru SMPN 1 Jetis Ponorogo memiliki berbagai strategi yang diambil ketika menilai siswanya dengan
dan juga penilaian psikomotorik yang dilihat dari keaktifan. Dalam penilaian psikomotorik ini dilihat dari keaktifan seorang guru ketika mengajar kelas dan ketika pembelajaran online maupun juga offline. Ketika pembelajaran online, guru itu menggunakan media Google Meet seminggu sekali untuk mengecek siswanya. Dalam media tersebut, guru itu bisa melihat dan meneliti siswa tersebut dalam aspek psikomotoriknya. Ketika pembelajaran offline, guru itu mengambil penilaian aspek psikomotorik ketika praktikum sederhana yang dilakukan oleh peserta didik dalam hal melatih pemahamannya dalam hal materi tersebut. Walaupun praktikum ini dilakukan secara terbatas karena keterbatasan waktu. Sekian presentasi dari saya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.